Antara tahun 1964 sampai tahun 1973, Amerika Serikat menjatuhkan lebih dari 2 juta bom ke negara Laos, yang dimana sekitar 70% bom yang dijatuhkan tidak meledak. Dan setelah itu, lebih dari 20.000 orang telah tewas atau terluka oleh bom yang tidak meledak sejak tahun 1973. Tapi mengapa sih Amerika Serikat mengebom negara Laos dan sampai negara Laos dijuluki sebagai negara yang paling banyak dibom di dunia? Mari kita bahas lebih lengkap tentang negara Laos dan sisi lain dari negara ini, hanya di Geo Curious. Laos atau secara resmi dikenal dengan Republik Demokratik Rakyat Laos terletak di semenanjung Indochina di Asia Tenggara, yang berbatasan dengan Thailand di barat, Vietnam di timur, Kamboja di selatan, dan Myanmar dan Cina di utara. Luas negara Laos adalah 236.000 km persegi, yang terbagi menjadi 17 provinsi dan 1 prefektur. Ibu kota Laos adalah Vientiane yang merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan negara Laos. Nah, berbicara tentang pemerintahan, negara Laos sendiri adalah negara sistem komunis dengan pemerintahan satu partai. Jadi, Partai Revolusioner Rakyat Laos adalah satu-satunya partai politik yang legal di negara Laos. Dan untuk sistem pemerintahannya sendiri, Presiden adalah kepala negara dan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Nah, selain ibu kota Vientiane, ada pun kota-kota penting lainnya di negara Laos seperti Luang Prabang, Phat Set, Savannakhet, dan juga Champasak. Selain kotanya, ternyata Laos juga memiliki beberapa tempat menarik lainnya, seperti Wat Tiet Tong, Buddha Park, Patukai, Pat Hat Luang, Pat Tako, dan juga Wat Phu. Jadi begitulah gambaran kondisi geografis Laos secara politik. Lalu bagaimana dengan kondisi fisik negara Laos? Nah, negara Laos sendiri sebagian besar terdiri dari pegunungan dan dataran tinggi yang tepatnya berada di daerah utara dan juga selatan. Sedangkan dataran rendah hanya terdapat di wilayah tengah Laos. Nah, wilayah utara Laos didominasi oleh pegunungan Annam yang merupakan bagian dari pegunungan Himalaya. Wilayah ini memiliki landscape yang bergunung-gunung dengan hutan-hutan lebatnya. Gunung tertinggi di Laos adalah Pho Bia dengan ketinggian 2.817 meter di atas permukaan laut. Sedangkan wilayah selatan Laos juga terdiri dari pegunungan. Meskipun lebih rendah daripada di utara, tetapi di wilayah ini terdapat banyak hutan hujan tropis. Lalu bagaimana dengan dataran rendah di negara Laos? Adapun dataran rendah di negara Laos terdapat di bagian tengah negara ini, yang dimana wilayah ini merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi utama di negara tersebut. Ibu kota Vientiane sendiri terletak di wilayah ini yang berdekatan dengan Sungai Mekong. Sungai Mekong adalah sungai yang paling penting di Laos dan sungai ini mengalir melalui bagian tengah negara dan merupakan jalur transportasi utama di negara ini. Dan dataran ini cukup subur dan menjadi daerah yang penting bagi pertanian dan pertumbuhan ekonomi di sana. Nah, berbagai kondisi fisik geografis ini kemudian menciptakan habitat bagi fauna di negara Laos. Dan berikut beberapa contoh fauna di negara Laos seperti harimau Indochina, beruang madu, saula, ikan paris Sungai Mekong, dan juga gajah Asia, yang juga merupakan hewan nasional negara Laos. Karena Laos sendiri dijuluki dengan negara sejuta gajah. Tapi mengapa sih negara Laos dijuluki negara sejuta gajah? Mari kita bahas di orang-orang telah tinggal di lembah Sungai Mekong termasuk di wilayah Laos bagian bawah setidaknya selama 10.000 tahun yang lalu, yang berasal dari para pemukim Khmer yang saat ini kebanyakan tinggal di Kamboja. Pada tahun 1353, seorang pangeran Laos bernama Phan Nung kembali ke negaranya dan menjadikan dirinya raja negara baru bernama Langsang. Nah, Langsang sendiri berarti kerajaan sejuta gajah. Ya, alasan ini karena di Laos pada saat itu terdapat banyak gajah. Jadi tidak heran kalau negara ini dijuluki negara sejuta gajah. So, kemudian pada tahun 1779 sebagian besar wilayah Laos diambil alih oleh orang Siam, yang dimana Siam sekarang dikenal sebagai negara Thailand. Kemudian penjajah Prancis mengambil kendali dan memaksa orang Siam mundur dari bagian barat Sungai Mekong atau negara Laos. Hingga pada tahun 1893 Laos menjadi bagian dari wilayah jajahan Prancis di Indochina. Ya, sedikit informasi bahwa negara-negara Indochina itu adalah Laos, Vietnam, dan juga Kamboja. So, lanjut, kemudian gerakan kemerdekaan Laos mulai muncul pada tahun 1940-an. Yang dimana pada saat itu Pat That Lao, gerakan komunis, memimpin perjuangan kemerdekaan Laos dan kemudian memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1953. Kemudian setelah perang kemerdekaan, perang saudara Laos terjadi antara tahun 1953 sampai tahun 1975, yang dimana Pat That Lao didukung oleh Vietnam Utara dan Uni Soviet melawan pemerintah kerajaan yang didukung oleh Amerika Serikat.
Nah, di antara tahun perang-perang inilah Amerika Serikat menjatuhkan banyak bom ke negara Laos. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ada 2 juta bom yang dijatuhkan ke negara Laos. Jadi alasan Laos dibom oleh Amerika Serikat saat itu karena Amerika Serikat ingin memutus jalur pasukan Viet Cong yang digunakan untuk mendukung pasukan Vietnam Utara di Vietnam Selatan. Ya, karena pada saat itu juga Amerika juga sedang perang di Vietnam, yang dimana Amerika berpihak ke Vietnam Selatan, sedangkan Uni Soviet berpihak ke Vietnam Utara, dan juga Viet Cong adalah gerilyawan yang berasal dari Vietnam Utara. Oleh karena itulah, Amerika melakukan pengeboman di wilayah Laos. Nah, meskipun dari banyak bom itu, banyak yang tidak meledak dan masih ada sampai sekarang, dan ada beberapa masih aktif. Dan sebagai ganti ruginya, Amerika Serikat kemudian memberikan Laos 100 juta US dollar untuk membantu membersihkan bom-bom yang tidak meledak tersebut. Nah, balik lagi ke perang saudara di Laos, kemudian Pathet Lao memenangkan perang pada tahun 1975. Dan Pathet Lao mendirikan Republik Demokratik Rakyat Laos pada tahun tersebut. Dan pada saat itulah Laos menjadi negara komunis satu partai. Kemudian Laos mulai melakukan reformasi ekonomi dan politik pada tahun 1980-an dan membuka diri terhadap dunia luar dan menarik investasi asing. Dan saat ini Laos sedang berusaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Dan berbicara tentang rakyat, bagaimana kondisi rakyat di negara komunis di Asia Tenggara satu ini? Mari kita bahas di jumlah penduduk Laos saat ini adalah sebanyak 7.700.000 jiwa berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Worldmeter. Kepadatan penduduk di Laos adalah 33 orang per kilometer persegi, yang dimana 37% penduduknya tinggal di perkotaan, dengan usia rata-rata di Laos adalah 24 tahun. Untuk etnis sendiri, Laos terbagi menjadi 47 kelompok etnis yang berbeda, dengan kelompok etnis terbesar adalah Lao, atau yang sering disebut juga dengan Lao Lum, sekitar 53%, sedangkan kelompok etnis lain seperti Khmer, Hmong, Pho-Thai, dan lain-lain. Untuk bahasa sendiri, Laos memiliki 80 bahasa yang berbeda, yang dimana bahasa resmi Laos adalah bahasa Lao, yang digunakan oleh sekitar 60% penduduk negara ini, dan bahasa lain yang digunakan termasuk Khmer, Hmong, dan lain-lain. Lalu apa saja agama di negara Laos? Nah, untuk agama sendiri, agama utama di negara Laos adalah Buddha Theravada, yang dipraktikkan oleh sekitar 67% penduduk negara tersebut. Tetapi terdapat agama lain juga di negara Laos termasuk animisme, Kristen, Islam, dan juga Hindu. Dan sekarang kita akan ngebahas sedikit tentang budaya di negara Laos. Nah, Laos sendiri memiliki budaya yang terkenal dengan banyak festivalnya. Yang pertama yaitu Pi-Mai, atau Festival Tahun Baru Laos. Festival ini dirayakan pada bulan April dan merupakan festival air yang dimana orang-orang saling menyiram air sebagai simbol pembersihan dan juga keberuntungan. Festival yang kedua yaitu Bon That Luang, yang dimana festival ini dirayakan di bulan November dan merupakan festival keagamaan yang paling penting di Laos, yang dimana orang-orang mengunjungi stupa That Luang di Vientiane untuk menghormati Buddha. Dan festival yang terakhir yaitu Hau Khao Pat, atau Festival Kapal Naga. Festival ini dirayakan di bulan Oktober dan merupakan festival perahu naga yang dimana orang-orang berlomba dengan perahu naga di Sungai Mekong. Dan biasanya dalam festival-festival tersebut diiringi dengan tarian-tarian khas negara Laos seperti Lang Pho, Sebang, dan juga Phon Lao. Dan jika berbicara tentang budaya suatu negara, jangan melupakan tentang makanan dari suatu negara tersebut. Dan berikut beberapa makanan khas negara Laos antara lain Khao Niao, Lap, Tam Mak Ho, Mok Pa, dan juga Khao Jil Pate. Oke, dan sekarang kita akan membahas sedikit tentang ekonomi di negara Laos. Mari kita masuk ke Laos adalah negara berkembang dengan ekonomi yang bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan juga pertambangan, yang dimana PDB per kapita Laos pada tahun 2023 adalah sekitar 1.800 US dollar, yang tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Mari kita bahas sedikit satu persatu tentang sektor ekonomi utama di negara Laos. Yang pertama yaitu pertanian yang mempekerjakan sekitar 70% tenaga kerja dan menyumbang sekitar 20% dari PDB negara Laos. Adapun hasil pertanian utama di Laos adalah padi, kopi, kayu, dan juga tembakau. Sedangkan sektor yang kedua yaitu kehutanan yang menyumbang sekitar 10% dari PDB. Yang dimana Laos sendiri memiliki hutan yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Sedangkan sektor pertambangan menyumbang sekitar 10% dari PDB. Yang dimana hasil tambang utama di Laos adalah tembaga, emas, dan juga batu bara. Dan yang terakhir yaitu sektor pariwisata, yang dimana saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sedang berkembang di Laos, yang dimana pada tahun 2023 Laos dikunjungi oleh sekitar 4,5 juta wisatawan. Adapun mitra kerjasama dagang negara Laos seperti Thailand, Vietnam, China, Uni Eropa, dan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Dan Laos sendiri masih memiliki beberapa tantangan ekonomi seperti kemiskinan, kesenjangan pendapatan, kurangnya infrastruktur, dan juga keterbatasan sumber daya manusia. Dan untuk mengatasi hal itu,
itu, pemerintah Laos telah melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan investasi di infrastruktur, mengembangkan sektor pariwisata, dan juga meningkatkan kualitas pendidikan. So, bagaimana menurut pendapat kalian apakah suatu saat perekonomian di negara Laos bisa berkembang menjadi lebih baik? Silakan tulis di kolom komentar. Kesimpulan, Laos adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang jarang tersorot, padahal memiliki sejarah dan budaya yang cukup kaya. Meskipun negara ini banyak menghadapi tantangan ekonomi, tetapi Laos terus berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan juga keadilan sosial di negaranya. Jadi sekian pembahasan kita tentang negara Laos. Jika kalian ada saran atau mau menambahkan jika ada yang kurang di video, bisa saja langsung tulis di kolom komentar. Okay, thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and bye-bye. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so